Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik, ya sehat juga bersama dengan keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan dan kita kembali bicara soal persiapan timnas kita yang akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang di Stadion Panasonic Zuita Osaka pada tanggal 10 petang, ya itu 17.30 kalau nggak salah akan berlangsung waktu Indonesia bagian Barat. Dan tim Garuda kita kemarin sudah mendarat di Osaka, tiba dengan selamat, langsung ke hotel istirahat, dan hari ini mereka akan memulai latihan dipimpin oleh Patrick Kluivert dan para asistennya, Dani Lansat, Alex Pastoor, Gerald Van den Berg, tentunya untuk mempersiapkan game plan, taktik, strategi menghadapi tim asuhan Moriyasu, ya pelatih kepala tim Jepang. Nah, teman-teman, ada banyak yang bertanya apakah komposisi pemain yang kita turunkan atau dimainkan oleh Patrick Kluivert saat menghadapi Cina di GBK ya, pada tanggal 5 kemarin itu akan terus dipertahankan oleh pelatih Patrick Kluivert menghadapi Jepang. Ya, berarti starting 11 itu kalau bisa dilihat, penjaga gawang Emil Audero di belakang bermain dengan 3-4-2-1 ya formasinya. Ya, di belakang itu 3 kita sudah tahu bersama, dipimpin Kapten kesebelasan Jay Itzes, Rizky Ridho dan Justin Hubner. Kemudian mendorong Jakob ya Sayuri ada di kanan dan juga Calvin Verdong di kiri untuk mendampingi dua gelandang kita, Joe Pelupesi dan Tom Hai. Sementara dua pemain lagi yaitu Egi dan Kakariki, ya Riki Kambuaya, itu bermain di belakang striker oleh Romani. Itu komposisi ya, skema yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert sebelum ada 5 pergantian di babak kedua ya, kita tahu bersama. Nah, komposisi ini kah yang tetap akan dipertahankan melawan Jepang? Memang kan kita belum tahu, semua ada di kepala Patrick Kluivert, bisa aja berubah ya dengan adanya Marcelino yang sudah tidak lagi menjalani hukuman akumulasi karena melawan Cina kan bersama dengan Martin Paes tidak bisa bermain. Nah, Marcelino mungkin saja dimainkan. Tapi kalau mau lihat juga Egi kemarin oke lah, tampil bagus dan mengesankan bersama dengan Kakariki. Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan. Jadi kalau Marcelino masuk, pasti di sisi kanan itu Egi yang ditarik keluar. Ya, bermain dengan formasi yang sama katakan ya 3-4-2-1 ini. Nah, kemudian Kakariki, saya pikir Kakariki akan dipertahankan. Karena Ricky tampil luar biasa dan itu diakui oleh Patrick Kluivert bahwa pemain Dewa United ini itu sangat fantastis, bagus. Dan kita tahu bersama teman-teman pasti ingat dengan kejadian Kakariki diambil di kotak penalti ya oleh Wang Xiao di sana, dan akhirnya penalti ya terjadi. Memang ada waktu dia jatuh, pemain Cina ya, Wang Xijiang maksud saya, itu tidak memprotes apa-apa. Karena dia tahu itu ada benturan, ada sentuhan kena dengan Kakariki. Nah, Ricky tampil oke, tampil bagus. Bagaimana kepercayaan diri bermain luar biasa, dribbling oke, ya, passing juga terukur. Ini akan dipertahankan oleh PK. Menurut saya ya kalau bermain dengan posisi ini. Cuma yang tadi yang saya bilang itu kan di antara Egi atau Lino yang akan dimainkan oleh Dipan pasti. Ya, saya rasa tidak tergantikan lah oleh bermain di lini serang. Nah, empat di gelandang itu juga mungkin tidak akan berubah. Kalau bisa melihat ya, ini Jepang tim yang kuat. Apapun yang ditampilkan oleh Jepang dengan pemain lapis kedua mereka, seperti ketika menghadapi Australia dan mereka kalah 1-0, ya tetap tim yang kuat. Tim peringkat 15 dunia ini kan tidak bisa diragukan lagi akan kekuatan mereka. Nah, 4 itu pasti dengan Jakob, bisa saja Jakob yang akan bermain lagi. Kemudian dengan Verdong, Tom Hai dan Joe Pelupesi. Jika ada pergantian ya di sisi kanan, bisa saja Kevin Dix yang masuk duluan. Tapi melihat kemarin babak pertama ketika melawan Cina, Jakob juga bermain oke ya. Ya saya pikir bisa saja Jakob kembali dipertahankan ya untuk bermain di posisi
tengah. Kalau di belakang udah nggak bisa lagi diubah-ubah, tidak bisa dikutak-kutik. Ya, itu sudah menjadi pakem benar dengan Kapten Jay Ises. Kemudian agak ke kiri Justin Hubner dan ada di kanan Rizky Ridho. Nah, tinggal penjaga gawang juga yang kita lihat. Kembalinya Martin Paes, apakah Martin Paes akan langsung bermain? Ya, atau dengan Emil Eudero. Emil tampil oke, tampil bagus kemarin. Ada satu momen yang sangat krusial ya, tembakan dari Wang Yudao itu dari luar kotak penalti keras sekali. Tapi Emil masih dengan gerak refleksnya masih bisa menahan tembakan pemain muda dari Cina tersebut sehingga gagal untuk bisa menghasilkan gol. Ya, dan dia tampil ya diakui juga oleh PK bahwa Emil bermain dengan sangat baik dan clean sheet. Tapi semua berbalik lagi ke PK. Apakah Paes yang akan dimainkan lebih dulu atau dengan Emil, karena ini kan punya kekuatan yang saya pikir sama di antara kedua. Tapi saya ingin melihat Emil ya, karena kemarin dia tampil oke, bisa saja Emil lagi yang dimainkan menghadapi Jepang, karena sudah ada kepercayaan diri kan dari Emil setelah dia membawa Indonesia juga memenangkan laga melawan Cina. Tentunya dia ingin dimainkan walaupun dia menyerahkan itu keputusan ada di pelatih ya bukan berarti dia mau untuk dimainkan lagi, dia serahkan ke pelatih dan pelatih akan menentukan. Kalau dipercayakan pasti Emil akan main ya. Paes juga kalau dipercayakan Paes akan main. Jadi tidak akan ada perubahan besar teman-teman untuk menghadapi Jepang. Bisa saja dipertahankan, the winning team itu bisa dipertahankan oleh Patrick Kluivert ya, atau bisa saja Lino tuh main di babak kedua ya untuk menghadapi Jepang dan Egy kembali mendapatkan kepercayaan. Ya kita tunggu saja teman-teman ya, apa yang akan dilakukan oleh PK untuk menghadapi Jepang. Apakah ada berubah? Tapi ada yang mengatakan jangan mengubah komposisi terbaik yang sudah ada ya ketika menghadapi Cina, dan itu harus dicoba lagi. Saya pikir oke aja lah ya untuk mencoba starting 11 kemarin melawan Cina. Siapa tahu kita bisa mendapatkan hasil yang positif. Namun kalaupun ada perubahan yang terjadi, saya pikir hanya 1-2 pemain lah yang bisa ada. Ya itu yang tadi saya bilang ya. Mungkin di bawah misal bisa Paes masuk lagi ya. Kita tidak tahu. Lino masuk lagi untuk menggantikan posisinya Egy. Itu kemungkinan yang bisa terjadi nantinya di Osaka ketika kita akan menghadapi Jepang. Jadi sudah ada pesan bahwa kita bermain enjoy aja. Toh kita kan sudah lolos. Tapi kita tetap harus fokus, harus berjuang menghadapi Jepang. Ya semoga kita bisa memenangkan laga yang di Jepang ini. Tentunya luar biasa kalau kita bisa memenangkan. Poin kita akan bertambah, tapi Jepang juga tidak akan membiarkan. Ya mereka secara kualitas bagus. Kalau mereka kalah kan mereka kehilangan poin di peringkat FIFA. Nah itu tidak akan mereka berikan, toh mereka sudah lolos juga dan kita sudah lolos. Ya, ini yang kita akan tunggu. Tapi secara realistis imbang saja sudah bagus menurut saya ya melawan Jepang. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.